بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awuni wa naha 'anil tafarruqi wa tanazu'i fi kitabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap masyarakat, pengurus TKM Masjid Bani Umar, pengurus yayasan, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita pagi hari ini untuk berdiri rukuk, sujud, berzikir, bermunajat, mengisi waktu yang Allah siapkan buat kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung di dunia ini sampai di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya, di mana beliau senantiasa mendoakan kita siang malamnya di setiap salatnya. Allahumma ighfir li ummati ma qaddama wa ma akhara, ma a'lana wa ma asara. Ya Allah, ampuni dosanya umatku yang lalu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Atas berkah doa itu semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Itu di antara nikmat yang terbesar itu adalah kesehatan dan kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, baginda Nabi pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang orang lalai menggunakannya, lupa memanfaatkannya, suka tertipu dengannya. As-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan waktu luang. Dan nikmat sehat ini disebut juga a'lan nikmah. Syekh Mutawali Sya'rawi menjelaskan di antara nikmat-nikmat itu beliau bagi 4. Ada yang namanya adnan nikmah, nikmat rendah, harta, pangkat, jabatan, itu disebut adnan nikmah. Nikmat tinggi as-sihhah,
kesehatan, a'lan nikmah. Ada afdhalun nikmah, anak-anak yang saleh dan salehah. Ada tamamun nikmah, nikmat yang sempurna, yaitu keimanan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan waktu, Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah. Pertama, Al-Qur'an menggunakan istilah ajal untuk menunjukkan bahwa waktu itu ada akhirnya. Manusia, masyarakat, umat ada batas akhirnya, ada usianya. Likulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Dan setiap diri kita juga ada ajalnya. Kita sering memaknakan batas akhir hidup disebut ajal. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60-70. Di rata-rata umur umat Nabi Muhammad antara 60-70. Ada yang sudah 60? Halo? Ada? Berarti sudah dekat. Kan antara 60-70. Oh, saya udah lewat Ustadz, sudah 70. Wala yazidu an dzalika illa qalil. Enggak nambah kecuali sedikit. Dalam grafik kematian itu ngerucut, kemudian membesar di tengah dan mengecil lagi di bawah. Secara umur. Artinya apa? Ya antara umur 40, 50, 60 itu banyak. Tapi yang sampai tua banget itu dikit. Sampai 80, 90 itu dikit. Yang mati bayi juga dikit. Maka yang sekarang 40, 50, 60 itu potensinya besar. Halo? Potensi matinya itu besar. Mudah-mudahan semua husnul khotimah. Ya Rabbal alamin. Jadi likulli ummatin ajal. Yunus ayat 49. Bahwa semua umat ada ajalnya. Orang-orang sesoleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sesoleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, ulul azmi minar rusul, orang-orang pilihan ada ajalnya. Apalagi kita orang-orang yang biasa, bukan nabi, bukan rasul. Dan sudah banyak orang yang mendahului kita. Insya Allah kita akan menyusulnya. Maka setiap lewat perkuburan dianjurkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat antum sabiqun wa nahnu lahikun. Keselamatan untuk wahai penghuni kubur ini, baik mukminin maupun mukminat, muslimin maupun muslimat, kalian duluan, kami akan nyusul. Ikrar bahwa kita sadar akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal juga dalam Al-Quran digunakan untuk sebuah kontrak. Ini kontraknya Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib. Ketika Nabi Musa lari dari Mesir takut karena tanpa disengaja membunuh orang yang sebenarnya dia membela temannya. Dia tonjok musuhnya mati. Takut dia lari. Maka di Madian ketemu Nabi Syu'aib. Dia bekerja antara 8 sampai 10 tahun. Kalau itu bisa dia lakukan, itu sebagai sebuah mahar nikah sama putrinya Nabi Syu'aib. Ini diabadikan dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 28. Qala dzalika baini wa bainak ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Dia berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu, mana saja ayyumal ajalaini, dua ketentuan waktu, baik 8 atau 10 tahun.
qadaitu, sudah aku tunaikan, fala udwana alayya, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah sebagai saksi atas ucapan yang aku ucapkan ini. Jadi situ ajal, batas kontrak. Dan memang umur ini juga batas kontrak. Kita di dunia ini kan kontrak. Halo? Oh, saya beli sendiri Ustadz, beli sendiri juga ada kontraknya. Memang mau ditempatin terus. Ada kontraknya. Kalau batasnya sudah sampai, ajalnya sudah sampai, ya sudah, waktu itu habis. Bila sudah berakhir, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa diajukan, enggak bisa diundurkan. Yang kedua, Al-Qur'an menggunakan kata dahr, tadi ajal, kemudian dahr. Ini digunakan waktu yang panjang yang dilalui manusia, alam raya dalam kehidupan dunia ini semenjak diciptakan sampai punahnya alam ini. Hal ata 'alal insani minad dari lam yakun syai'an madhkura. Al-Insan ayat 1. Bukankah telah pernah datang, pernah terjadi alal insan kepada manusia, atas manusia, hainum minad dahr, waktu, lam yakun syai'an madhkura, sementara dia belum disebut apa-apa. 100 tahun yang lalu kita belum disebut apa-apa, belum jadi siapa-siapa. Betul atau betul? Jangankan namanya, wujudnya juga belum terwujud. 100 tahun yang akan datang, insya Allah kita sudah terwujud di alam kubur. Hal ata'alal insan hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kan sudah ada waktu di mana kita dulu belum disebut apa-apa. Kemudian Allah adakan. Kalau sesuatu itu diadakan oleh Allah, ada awalnya, pasti ada akhirnya. Ada tanggal lahir, pasti ada tanggal mati, tanggal ajalnya. Ad-dahr, waktu di mana manusia, alam raya ini melewati. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, kita berada di dunia, kita mati, kita hidup, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidaklah membinasakan kita kecuali dahr, perjalanan waktu yang dilalui oleh alam. Ini yang membinasakan kita. Waktu itu kesempatan kumpulan dari detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun. Dan nanti tahu-tahu waktu kita masih kecil sampai ketemu sekarang dewasa, bahkan sudah tua, itu begitu cepat. Betul atau betul? Dulu masih kanak-kanak, sekarang sudah punya anak. Sebagian sudah punya cucu. Kalau sudah punya cucu berarti ada yang mau gantiin isi rumah. Halo? Orang yang belum punya anak pengen punya anak, belum punya cucu pengen punya cucu. Tapi punya cucu itu isyarat. Sudah punya cucu itu isyarat bahwa kita akan digantikan. Tanda-tanda ajal itu ada di sekujur tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagai sebuah tanda. Uban mulai bertabur. Sudah ubanan belum? Udah. Pandangan mulai kabur, pipi mulai kendur, gigi mulai gugur. Sudah ada yang gugur?
udah habis lama. Kadang-kadang jalannya maju mundur. Kalau pagi sarapannya bubur, tandanya udah mau masuk, bukan kata saya. Nah, tanda-tanda itu ada. Kalau duduk maunya nyender, nah. Tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu ada dalam kehidupan kita, cuman kadang-kadang kita nggak ngeh. Maunya selonjor, nah, pegel, ya dah. Oke udah. Ini nggak sekuat yang dulu, makan nggak seenak yang dulu, tidur nggak senyenyak yang dulu. Karena kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini memang sifatnya fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa, yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu disebut juga dahar, masa yang dilalui oleh alam raya ini, yang dilewati oleh manusia. Kadang-kadang waktu dalam Al-Quran digunakan istilah al-waqt, batas akhir, kesempatan, peluang menyelesaikan suatu amal, pekerjaan. Dalam salat misalnya surah An-Nisa 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban kepada orang-orang yang mukmin, mauquta, kitaban mauquta, yang ditentukan waktu-waktunya. Waktu untuk melaksanakan sholat itu berakhir di waktu di mana datang tiba kewajiban sholat berikutnya. Dari zuhur berakhir ketika waktu asar tiba. Waktu asar berakhir ketika matahari tenggelam, waktu maghrib tiba. Maghrib berakhir mega merah, waktu isya tiba. Isya berakhir, subuh tiba. Cuman khusus subuh berakhir ketika matahari terbit. Kita sering menyebut syuruk. Kenapa dibuat waktu ini dalam waktu sholat dipisah-pisah? Nggak dikumpulin di waktu subuh gitu kan sehat. 17 rakaat langsung. Tidak. Tapi dibuatnya dipisah-pisah supaya kita ingat Allah sepanjang siang, sepanjang malam. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang malam silih berganti. Liman arada ayyan dzakara, bagi mereka yang hendak berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah. Salat itu supaya kita berzikir mengingat Allah. Sebagaimana ikrarnya ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, ya Musa fastami' lima yuha, dengerin apa yang diwahyukan. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Toha ayat 14, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi kita salat supaya ingat Allah. Tapi betapa sering kita salat tapi lupa sama Allah. Bapak Ibu pernah nggak sholat lupa rakaat? Halo? Sholat tapi kayak nggak menghadap Allah. Lupa kita, lalai kita. Tapi ini masih dalam lingkaran ketaatan. Kalau sudah sholat, sudah di dalam lingkaran ketaatan. Lain lagi kalau sudah nggak sholat, itu lingkaran kekufuran. Jadi
Salah itu ada salah juz'i, ada salah kulli. Salah juz'i itu cuma bagian-bagian kecil, kurang khusyuk, pernah kurang fasih, kurang ingetnya. Tapi cuma kecil-kecil. Tapi ada yang namanya salah kulli secara keseluruhan. Sudah nggak sholat, udah tiada ampun itu. Ngaji kadang-kadang ngantuk, itu salah kecil itu. Kalau udah nggak ngaji udah salah. Liman arada ayyadzakara, bagi mereka yang hendak berzikir mengingat Allah. Dimaknakan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, la ibadati ibadihi, adanya waktu disiapkan buat kita supaya kita ibadah kepada Allah. Waktu itu untuk ibadah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan ibadah yang lainnya. Sudah selesai yang fardu, tunaikan yang sunnah. Sudah sholat, zikir. Sudah zikir, doa. Sudah doa, majelis ilmu. Ad-dunya mal'unun wa ma fiha mal'unah, kata Nabi. Dunia ini terlaknat, isinya juga terlaknat. Illa, kecuali zikrullah, yang diisi dengan zikir mengingat Allah. Liman arada ayyadzakara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah wa la ilaha illallah wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Liman arada ayyadzakara, Allah siapkan waktu silih berganti siang malam bagi mereka yang hendak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya, sesuai dengan perintahnya dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wasila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir, musta'iban li jami'i awqatikum wa ahwalikum. Disebutkan dalam tafsir Marahul Lapid likasfil Quran ma'nal Quranil Majid, dalam tafsir Al-Jailani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, mencakup semua waktumu, keadaanmu, fisirri wal alaniyah, baik ketika sembunyi maupun terang-terangan, fil barri wal bahri, di daratan maupun lautan, kemudian juga fil ghina wal faqr, dalam waktu kaya maupun miskin, fis sihah was saqam, waktu sehat maupun sakit, bahkan fil maksiyah wat ta'ah, waktu maksiat maupun taat kamu harus berzikir mengingat Allah. Lah bagaimana maksiat zikir? Kalau kamu maksiat zikir, segera mohon ampun kepada Allah. Di bulan Rajab ada istighfar Rajab yang diajarkan para ulama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, bersama Rabbighfirli
wa tub alayya rabbi ighfirli wa tub alayya rabbi ighfirli. Sebenarnya boleh pakai istighfar yang lain yang pendek. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah. Kita ingat di reruntuhan Al-Khazin itu haikal, maka sering disebut istighfar al-haikal. Sebenarnya itu bagian daripada ringkasan dari istighfar yang dibuat oleh para ulama juga. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Sama astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dari setiap dosa-dosa besar. Min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba, tiadalah dapat mengampuni dosa kecuali Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Perbanyak istighfar. Seberapa banyak? 1170 minimal 70. Udzkurullah dzikran katsiran 'indal maksiyah 'inda ta'ah, dalam ketaatan. Banyak jadidu imanakum, kata Nabi, perbarui iman kalian bi qauli la ilaha illallah, dengan perbanyak zikir la ilaha illallah. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Mustawiban bi jami'i ahwalikum wa auqatikum, mencakup semua waktumu, keadaanmu. Bagaimana kita akan berzikir mengingat Allah terus menerus, tiada putus. Imam Qusairi menjelaskan dalam tafsir Al-Isari, terus menerusnya zikir itu bukan zikir lisan, bukan zikir al-jawarih, tapi zikir qalbi, zikir hati, selalu mengingat akan karunia Allah. Tafakkur, summa tatafakkaru, kalian berpikir ini semua karunia Allah. Hidup ini karunia Allah, makanan itu karunia Allah, bisa napas itu karunia Allah. Afara'aytum ma tarusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu taman fadaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Apa kalian enggak perhatikan tumbuh-tumbuhan yang kalian tanam, biji-biji yang kalian tanam, baik kacangnya, baik itu berasnya, itu yang menumbuhkan kalian atau Allah yang menumbuhkan? Maka qalbu akan menjawab Allah. Kalau Allah buat itu semuanya kering, binasa,
Maka fadaltum tafakkahun inna lamaghramun bal nahnu mahrumun. Aduh, kita rugi, bahkan kita terhalang dari mendapatkan nikmat makanan, semua yang kita makan semua karunia Allah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apa kalian enggak perhatikan air yang kalian minum? Antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun, apakah itu air yang menurunkan dari langit Allah atau kalian sendiri? Perusahaan air minum tidak pernah membuat air minum, cuma nyiapin botolnya, dikasih capnya. Airnya siapa yang menurunkan? Allah. Afara'aitumun naral lati turun, apa kalian enggak perhatikan api yang kalian nyalakan, baik gasnya, kayunya, minyaknya? A'antum anshatum syajarata am nahnul munsiun, apa kalian sendiri yang menyediakan itu semua, menumbuhkan pohonnya, menyiapkan gasnya, bahan bakarnya? Am nahnul munsiun, nahnu ja'alnaha tadhkirata wa mata'al lil muqwin, sebagai sebuah peringatan, tadhkirah, supaya kita ingat sama Allah yang menyediakan itu semua. Liman arada yadzakkara wa arada syukura, bagi mereka supaya mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah, maka sering-sering mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena nanti di hari kiamat orang menyesal, bisa ngucap alhamdulillah kok nggak mau ngucap alhamdulillah. Allah itu senang dipuji, kita saja yang tidak begitu terpuji senang dipuji. Bapak muji istrinya, itu istrinya senang, Pak. Ibu tambah cantik, mana ada juga tambah tua. Tapi itu senang dia sih, tambah cantik, panjangnya dibilang tambah ganteng, tambah gagah, padahal udah semakin loyo gitu. Tetapi pujian itu membuat senang, dan Allah senang dipuji, dan memang Allah layak dipuji, pantas dan seharusnya untuk mendapatkan pujian dari hambanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabb yang mencipta, mengatur, memelihara alam semesta. Maknanya li ibadati ibadihi, Allah pergantikan siang malam supaya hamba-hambanya beribadah, digunakan untuk ibadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dalam Al-Quran yang terakhir keempat itu, Al-Quran menyebut bahwa waktu itu dengan al-asr, dengan al-asr, wal asri, demi masa. Itu waktu yang umum. Asar khusus itu waktu menjelang matahari terbenam, dimanakan waktu secara mutlak wal asr demi masa, tapi secara khusus itu wal asr demi waktu asar. Kapan waktu asar? Menjelang matahari tenggelam. Itu asarnya hari. Kalau asarnya umur, itu kalau sudah 40 tahun. Yang sudah 40 tahun berarti sudah asar. Halo? Ada yang sudah asar? Rata-rata udah mau maghrib. Udah demi masa, demi waktu asar. Asyara ya'siru artinya memeras. Orang kalau udah asar, udah 40 tahun sudah memeras keringat, memeras pikiran. Maka Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Orang kalau udah 40 tahun itu jadinya begitu. Saya mau jadi apa? Mau jadi ustadz, mau jadi dosen, mau jadi pegawai. 40 tahun itu. Muadzin 40 tahun berarti memang jadi muadzin. Imam 40 tahun jadi imam.
Ya udah 40 tahun itu umur paripurna kehidupan kita. Sudah asar, sudah kita peras keringat kita. Yang petani dengan menyangkulnya, sopir dengan memegang kendali sopirnya, apapun 40 itu udah umur kesempurnaan. Demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di sini Allah menuntun kita cara menggunakan waktu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, kalau satu surat 3 ayat yang pendek ini direnungkan sebenarnya sudah cukup buat bekal kita menghadap Allah. Para ulama terdahulu dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan kalau sebelum berpisah itu selalu membaca surah Al-Asr. Dan ini sering dipraktekkan di kampung-kampung pengajian TPA kalau mau berakhir itu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menetapi kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Udah itu senang tuh, udah mau pulang. Kecuali mereka yang mengisi waktunya dengan iman, baru nggak rugi. Ya Rasulullah, ausini, nasihatkan kepada aku satu nasihat yang pendek, aku tidak akan memberikan dan meminta nasihat itu kepada yang lainnya. Kul amantu billah sumastaqim. Katakan aku iman kepada Allah, istiqomahlah. Orang yang punya iman walaupun amalnya sedikit itu beruntung, apalagi amalnya banyak. Karena dengan iman ini kunci keselamatan. Dia sesungguhnya menjadi bekal selamatnya kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bi qadarihi khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah semua yang mencipta, mengatur Allah, iman kepada para malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah satu lafaz diucapkan kata-kata, diucapkan perbuatan dilakukan, melainkan ada malaikat raqib atid, malaikat hafadho yang jaga kita, malaikat Israel yang selalu menanti. Dalam riwayat sehari semalam itu 7 kali malaikat Israel ngecek. Kalau seandainya diwujudkan mungkin kita kaget. Bolak-balik nengokin kita mulu. Halo? Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikael yang bagi rezeki kalau batas ajalnya sudah selesai nanti akan disampaikan. Ini hamba ini aku cari jatah air yang buat dia sudah nggak ada. Itu masih segalon, itu bukan jatahnya, itu jatah anak-anaknya, cucunya. Aku cari dari timur, barat, utara, selatan, rezeki dia sudah habis. Lah itu masih ada beras sekarung, bukan jatahnya. Jatah dia sudah habis. Oksigen yang untuk dia juga sudah habis. Stoknya sudah nggak ada. Maka ketika itu Israel pun datang menghampiri. Ini sebenarnya rahasia, karena teman saya kasih tahu. Nanti kalau Israel datang itu ada 2 wujudnya. Ada yang baju hitam, ada yang baju putih. Baju putih sebelah kanan,
tanda-tanda husnul khotimah itu nengoknya ke kanan. Ini panjenengan kalau Israel datang jangan nengok ke kiri, nengoknya ke kanan. Dia akan ngucapin salam dengan salam yang baik. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi salam itu 3 dalam tafsir Marahul Labid Kasfil Ma'na Al-Quranil Majid. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'inda lahum ajran karima. Orang yang isi waktunya dengan iman, dengan zikir, amal saleh tadi, dia mendapatkan salam 'inda khuruji ruhi, ketika rohnya keluar. Salamun alaikum tibtum, selamat ya kamu baik. Kemudian salam 'inda khuruj minal kubur. Salam yang kedua ketika keluar dari kuburan. Maka orang-orang yang punya iman, amal soleh, dia mendapatkan salam ketika keluar dari kubur. Yang ketiga, inda dukhulul jannah, ketika masuk surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan untukmu. Qaulan, ini salam dari Allah Rabbir Rahim yang Maha Pengasih. Salamun qaulan mir Rabbir Rahim. 3 salam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan 3 salam itu. Amin ya rabbal alamin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang menggunakan waktunya dengan iman dan amal soleh, baru nggak rugi. Ternyata nggak cukup. Jangan pengen masuk surga sendiri, tapi bareng-bareng. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sebagai penutupnya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Hibam, Al-Hakim melalui Abu Dar Al-Ghifari. Alal aqil, bagi orang yang punya akal sehat, malam yakun magluban ala aqlihi, yang tidak terkalahkan oleh nafsunya, ayyakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbah. Ini bagaimana mengisi waktu. Harus ada waktu di mana kita munajat, yunaji fiha rabbah, kepada Allah. Munajat, berdialog, asyik masyuk. Jadi ada waktu uzlah, kita mengosongkan diri. Kalau Nabi bertahanus di Gua Hira, orang-orang dulu ke tengah hutan, sekarang jenengan nggak usah ke hutan, ngeri ketemu macan, udah ke pojok masjid lah, ada waktu sendiri. Ada saat dimana kita datang sebelum adzan, karena kalau udah banyak adzan sudah rame, ada waktu kita sendiri, nyendiri. Atau di pojok kamar kita, yunaji rabbah, dialoglah qalbu ini dengan Tuhannya. Orang yang punya akal yang tidak terkalahkan nafsunya, harus ada waktu dia munajat sama Rabbnya. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua, ada waktu di mana dia bermuhasabah atas kehidupannya, perilaku dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maka Umar pernah di siang hari ibadahnya banyak, tumben orang bertanya, ya Umar, engkau gak ibadah sebanyak ini? Biasanya di siang hari. Adanya pergantian siang malam. Man fatahul khair fil lail, siapa yang kehilangan kebaikan di malam hari, ganti di siang hari. Biasanya malam tahajud, kok nggak tahajud, ganti di waktu duha, rakaat-rakaat itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Dan yang siang hari kehilangan, ganti di waktu malam. Biasanya setiap malam baca tabarok,
Semalam ada kondangan jadi nggak baca tabarok, diganti di waktu duha. Yang wiridnya siang diganti di waktu malam kalau kelewatan, maka diganti siang malam. Siapa yang kelewatan amaliyah malamnya, hendaklah dia gunakan waktu siangnya. Yang kelewatan waktu siangnya untuk mengisi dengan kebaikan, gunakan waktu malamnya. Yang berikutnya, bagaimana kalau dia nggak gemar berbuat baik, terlanjur maksiat? Liyatuba musiul lail, Allah bentangkan tangannya di siang hari menerima taubat hambanya yang maksiat di malam hari. Allah bentangkan tangannya di malam hari menerima taubat maksiat hambanya di siang hari. Isi itu dengan zikrullah, baik fit ta'ah maupun fil maksiyah. Fil maksiyah dengan istighfar dan taubat, fit ta'ah dengan banyak syukur dan zikir. Ada waktu di mana dia bermuhasabah. 2. 3. Sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah. Ada waktu di mana dia bertafakur terhadap ciptaan Allah, karunia Allah, karya Allah, fi sun'illah. Panjenengan perhatikan satu makhluk kecil aja yang namanya nyamuk. Innallaha la yastahyi yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak malu membuat perumpamaan walaupun sebesar nyamuk, bahkan lebih kecil lagi. Nyamuk itu kecil, tapi sebuah karya yang luar biasa. Nyamuk itu punya jantung nggak? Jantungnya seberapa itu? Ususnya seberapa itu? Kalau dia terbang, kenapa nyamuk terbangnya gitu? Karena bahan bakarnya darah. Kalau bensin ngeng. Dia darah, nyedot darah kita, tuh, nyedot darah kita. Kok nggak terasa waktu disedot? Dia pergi baru terasa gatal. Rupanya dia punya obat bius. Belinya di mana? Allah sudah siapkan. Ini kan kayak gini kan kecil banget, kok bisa nyedot gitu loh. Kan dia itu kan lemes, tapi udah masuk sini jadi kaku. Nyamuk tidak pernah rapat ketahanan pangan. Tapi sampai hari ini masih kehidupan nyamuk itu masih ada. Udah dibikin obat nyamuk, fogging, macam-macam. Bahkan musuh Allah yang namanya Namrud binasa dengan nyamuk. Hendaklah ada waktu tafakur terhadap makhluk-makhluk yang kecil-kecil, yang besar, alam raya, matahari yang menyinari tanpa henti, memberi tak harap kembali, bumi tempat kita berjalan duduk. Amintum man fis samai yashifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apa kalian merasa aman? Bumi ini bisa jadi likuifaksi, gempa, angin. Amintum man fis samai yursila alaikum hasiba. Boleh jadi Allah menjadikan angin ini badai, tornado, tapi sekarang dibikin tenang. Alhamdulillah ada waktu di mana tafakur. Terakhir, sa'atun yahlu fiha minal mat'am wal masrab. Harus ada waktu di mana kita memenuhi kebutuhan makan dan minum. Jadi ada waktunya ngaji, ada waktunya makan-makan. Habis ini nanti kita makan-makan. Kalau ada, kalau nggak ada ya beli sendiri. Jadi ada waktu memenuhi kebutuhan makan minum kita. 4 tuh. Waktu di mana seseorang hamba munajat kepada Rabbnya, bermuhasabah terhadap dirinya, bertafakur terhadap ciptaan Allah SWT, dan waktu di mana dia memenuhi kebutuhan dohiriyahnya makan dan minum. Itu selayaknya ada pada hamba-hamba yang punya akal sehat, tidak terkalahkan oleh nafsunya. Semoga uraian ini bermanfaat untuk memahami waktu dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Sekelumit itu tentu masih banyak lagi yang sesungguhnya masih belum disebutkan, karena sesungguhnya ilmu ini sangat luas. Sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada waktu
buat tanya jawab atau langsung doa ini? Ada yang mau nanya sebelum saya akhiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ada, monggo silakan. Gimana? Oh ya, zikir sholat tahajud. Saya lagi menyusun buku ini tentang zikir-zikir utama. Jadi zikir Qur'ani dan 40 doa ijabah. Di antaranya itu ada doa-doa tahajud. Tapi nggak saya bawa, lagi dalam proses cetak ISBN. Nah, bulan depan kalau pas ada ini lagi saya menerangkan tentang itu di antaranya. Nanti bisalah kita bedah buku tentang zikir ijabah. Tetapi secara ringkas sesungguhnya untuk zikir tahajud itu ada doa-doa yang umum, ada doa-doa yang khusus. Yang Nabi memberikan teladan tentang itu. Ya doa umumnya ya kita banyak istighfar, paling tidak 100, baca sholawat. Itu yang umum. Nah, yang khususnya nanti memuji Allah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Engkaulah Tuhan pencipta, pengatur langit dan bumi dan antara keduanya. Walakal hamdu, bagimu segala puji. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Engkaulah Tuhan penegak langit dan bumi dan antara keduanya. Walakal hamdu, bagimu segala puji. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Engkaulah cahaya langit dan antara keduanya. Walakal hamdu, anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Bagimu segala puji. Engkaulah Tuhan pemilik kerajaan langit dan bumi dan antara keduanya. Allahumma antal haq, engkau maha benar. Wa wa'adukal haq, janjimu benar. Wa qaulukal haq, firmanmu juga benar. Wan nabiyuka haq, nabimu juga benar. Wal jannatu haq, surga juga benar adanya. Wan naru haq, neraka juga benar adanya. Ya Allah, Allahumma laka aslamtu, hanya kepadamu aku berserah diri ya Allah. Wa bika amantu, kepadamu kami beriman ya Allah. La ilaha illa anta, tidak melainkan engkau. Faghfir lana, ampuni semua dosa-dosa kami. La yaghfirud dzunuba illa anta, tidak mengampuni dosa melainkan engkau. Tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan engkau ya Allah. Lalu doa sayyidul istighfar, lalu doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira ya Allah. Masukkan aku tempat masuk yang benar, keluarkan aku di tempat keluar yang benar. Kalau masuk kubur yang benar, keluar dari kubur juga keluar kubur yang benar. Masuk dalam di hari akhirat ke surga, tempat yang benar, bukan ke neraka, tempat yang tidak benar, dan seterusnya. Jadi doa-doa tahajud itu banyak, ada yang umum, ada yang khusus, itu diantara yang saya baca. Nanti kalau sudah jadi bukunya, pas pertemuan berikutnya insya Allah kita bawakan. Panjenengan boleh ganti ongkos cetaknya sekitar 99.000. Kalau nggak punya duit boleh dicicil setahun, bisa. Nah, jadi kita bikin gampang, kita bikin mudah. Nanti kalau nggak bisa juga fotokopi, ada fotokopi. Jadi ini sesungguhnya bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga amaliyah, itu dzikir Qur'ani dan 40 doa ijabah. Saya lagi menulis buku tentang itu doa, kemudian tentang qiraah, implikasi tafsirnya. Ada 3 sekarang yang proses cetak, satu lagi khutbah sepanjang tahun, itu buat taruh di mimbar-mimbar. Nanti kalau pas ustadznya nggak datang, nah itu DKM-nya, muadzinnya itu bisa tampil ke depan, itu tinggal baca. Itu ada yang namanya khutbah pertamanya, khutbah keduanya ada. Sudah, ini semua sedang proses semua. Yang sudah terbit baru aja itu dakwah Qur'ani, sudah saya bedah di Setnek sama di Masjid Al-Zahra di Bani Umar belum, karena bukunya udah habis. Tinggal 1 saya pegang kemarin sempat ya. Kalau harus mesen lagi ada sih di Shopee juga ada dakwah Qur'ani.
dicari aja dakwah Qur'ani, itu ada tulisan saya itu. Nah, yang doa-doa lagi proses, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas di sini, insya Allah. Kan Pak Ji? Oh ya. Ada zikir umum, ada zikir khusus. Nah, jadi yang khusus itu memang ada. Tadi yang zikir tahajud tadi, terus zikir katakanlah yang duhur, Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yang dzal jalali minkal jad. Ada zikir yang sifatnya pagi sore, katakanlah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Siapa yang baca habis subuh atau jelang subuh atau asarnya atau habis asar, maka dia dibuatkan tameng dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, dibaca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, 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 ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Maka dibuat tameng dirinya dengan api neraka. Tidak akan masuk neraka orang itu kalau mati hari itu. 7 kali. Tuh, subuh, asar. Jadi ada beberapa yang zikir itu memang sesungguhnya dibaca di waktu-waktu khusus, di waktu tahajud, di waktu duha, di waktu duhur. Semua punya keutamaan. Jalannya kita ke masjid ini juga punya keutamaan, baik subuh sama Isya misalnya. Orang yang berjalan di waktu malam yang gelap untuk sholat 5 waktu Isya dan subuh, maka Allah akan berikan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Nurut tam, gelap-gelap kok ke masjid, maka nanti cahayanya ketika melewati sirat terang. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Cahaya mereka di depan mereka, di belakang mereka. Rabb, sempurnakan cahaya kami, ampuni dosa kami, karena dosa itu kegelapan. Dan jalan kita waktu subuh, waktu isya ke masjid ini menjadi penerang. Nah, lain lagi yang jalan duhur ke masjid itu punya keutamaan. Panasnya kiamat nanti, jalan kita duhur, sedekah akan menjadi naungan. Yang lain kepanasan dia dinaungin. Kenapa? Dia waktu dulu duhur panas-panas sering ke masjid, sedekah dia menaungi dia. Jadi itu ada amaliyah-amaliyah yang memang punya keutamaan masing-masing. Asar punya keutamaan. Siapa yang ninggalin asar hapus seluruh amalnya. Man taraka salatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan asar hapus seluruh amalnya. Subuhnya, duhurnya jadi nggak ada kalau asarnya ditinggalin, karena dia penutupnya. Malaikat tiap pagi dan sore nyetorkan amal. Allah Maha tahu tapi tidak memberitahu hambanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hambaku, wahum yusallun, dia lagi sholat asar, penutup amal kita. Maka malaikat nyetorin amal tadi menghadap Allah di waktu asar sama subuh. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacalah Quran di waktu subuh, karena dia disaksikan 2 malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Hari ini berarti yang tadi malam malaikat, yang sekarang ini masih nungguin kita, nanti disetorin amalnya. Yang hari ini nanti sore asar ketemu. Jadi ada amaliyah-amaliyah, doa-doa yang sesungguhnya itu punya keutamaan masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya hari-hari waktu kita penuh dengan keutamaan-keutamaan itu. Iya. Oh iya. Insya Allah ya. Kalau yang doa-doa sudah kita tulis.
Oh iya iya. Oh iya, nggak hafal ya. Soalnya kita kan punya kelemahan. Kelemahan kita itu susah ngapal, mudah lupa. Maka butuh ditulis. Nah, nanti insya Allah ya. Nanti kita susun yang lebih detail tentang urutannya ini. Insya Allah. Mudah-mudahan dikasih kesempatan dan kelapangan. Tapi saya nunggu yang 3 ini terbit baru nanti nyusun kembali. Karena memang butuh proses. Itu dalam penulisan itu sebulan ya selesai kalau yang 1 buku itu. Tinggal editingnya pihak percetakan juga sama ISBN itu kurang lebih juga sebulan. Baik. Terima kasih, insya Allah akan kita buat. Itu kayak yang khotbah juga usulan dari Setnek itu kemarin, Ustadz bikinin khotbah Jumat, saya buat. Yang ini insya Allah nanti kita buat juga amaliyah-amaliyah di sepanjang waktu, pagi sore kayak rendang aja, yang kadang itu pagi sore, ini pagi sore malam siang, insya Allah. Mohon doanya biar dimudahkan. Baik, kita akhiri dan kita berdoa dan munajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami semua mohon ridho-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min amalin la yurfa'u, wa min du'ain la yusma'u, wa min nafsin la tasba'. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas. Ya Allah, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.